Nah, jadi dari pelajaran ini kita mau bisa membandingkan antara gospel yang dicampur oleh faith dengan gospel yang diberikan tapi nggak ada faith, betul? Dan yang nggak ada faith itu siapa? Yang kita Bangsa belajar. Israel. Israel. Nah, bangsa Israel kan? Iya. Ya kan? Bangsa Israel yang kita belajar di Hebrew 3 dan 4, mereka nggak campur gospel sama faith sehingga tidak masuk apa? Rest. Tidak masuk rest. Tidak masuk rest. Nah, tapi kita tahu Musa diangkat ke surga kan? Dan Hebrew 11 ini yang kita belajar kemarin, ternyata apa yang Tuhan kasih ke dia untuk keselamatannya dia, untuk memisahkan dia dari dosa, dia campur dengan iman. Dia beriman kepada Kristus, yang mana di dalam Kristus itu ada kuasa Bapa yang menyelamatkan dari mana? Dari dosa. Dari dosa. Ini dia. Dan hasil orang yang punya faith, ini semua yang kita pelajari kemarin kan? Nah, sekarang kita mau lihat di Hebrew 10 yang nggak campur dengan faith, sikapnya kayak gimana sih? Nah, itu ya. Dan itu ada di Hebrew 10 ayat 1 sampai 10 kita mau belajar ya. Oke. Kita mau, kalian udah baca semua kan? Sudah, Jadi, Cik. Udah, Cik. ini Hebrew gimana diskusi masing-masing di Hebrew, bukan di Korintus ya. Itu Kor 10 ayat 1 ya. Oke. Nah, jadi di sini kita mau kesediaan Romgur untuk ceritakan ayat 1 ini kayak gimana sih? Oke, Cik. Jadi di ayat 1 dibilangkan, jadi nenek moyang Israel itu dibilang di ayat 1 udah lewati laut dan mereka terlindung di bawah perlindungan awan, Cik. Oke. Jadi dibilang di sini ya. Jadi saudara-saudaraku, janganlah kamu menjadi ignorant. Ya, jadi kita tidak boleh apa? Ignorant. Ignorant itu adalah sikap yang tidak mau tahu. Nggak mau tahu itu ignorant. Gimana? Ya. Jadi nggak tahu ataupun nggak mau tahu, nah itu ignorant, boleh? Ya, Cik. Ya. Nah, tidak mau tahu tentang apa pertanyaannya kan? Atau tidak tahu akan apa kan? Artinya kalau misalnya kita tahu itu penting atau nggak penting kalau kita untuk tahu? Penting. Penting. Karena dibilang kamu jangan ya sampai nggak tahu, artinya kita harus apa? Kita harus tahu. Lalu dibilang, bagaimana our fathers ini siapa? Bapa di surga. Bukan. Bangsa Israel. Fathers-nya F-nya kecil, bangsa Israel. Ya kan? Nah, dulu bangsa Israel dijaga dengan apa? Awan, Cik. Yang awan. Oke. Mari kita lihat ya. Kita buka Exodus 13 ayat 21. Jadi jangan lupa tentang cloud, betul? Tentang cloud yang ada di zaman bapak-bapak. Oke, kita buka Exodus 30. Ayat 21, 13 ayat 21. Oke, siapa mau baca? Nina, tolong baca Nina. Ayat yang mana, Mice? Yang Exodus yang Ya, benar. Oke. Tuhan berjalan di depan mereka pada siang hari dalam tiang awan untuk menuntun mereka di jalan, dan pada waktu malam dalam tiang api untuk
menerangi mereka sehingga mereka dapat berjalan siang dan malam. Thank you. Oke. Oke. Nah, jadi di sini ada awannya apa? Awannya ada apa aja? Awannya ada apa aja di sini? Tiang awan yang apa aja? Clouds-nya ada apa aja nih? Tiang apa aja? Dibilang di ayat Nina baca apa aja? Tiang apa aja? Halo? Tiang awan dan tiang api, Ci. Oke, NC apa NC? Dia punya di bangsa Israel ada jenis cloud-nya apa aja? Yang Mm-mm. mereka pada siang hari ada tiang awan, kalau malam mereka ada tiang api. Waduh. Dan tiang awan, tiang api ini melambangkan siapa? Daryl. Melambangkan Tuhan. Tuhan apa? Berdasarkan ayat apa? Tuhan yang berjalan. Berjalan yang lengkap, sayang. Berjalan di depan mereka. Nah, kalau Tuhan berjalan di depan mereka, yang tuntun bangsa Israel Tuhan atau bangsa Israel yang tuntun Tuhan? Yang mana? Tuhan yang menuntun bangsa Israel. Artinya dibilang di ayat ini bahwa kamu jangan sampai ignorant atau enggak tahu bahwa dulu bangsa Israel dipimpin oleh Tuhan di depan mereka dengan tiang lambangnya tiang awan dan tiang api. Gimana? Bisa dapat nggak itu? Jadi kalau kalian kalau artinya kita nggak boleh di akhir zaman kita nggak boleh lupa siapa ngapain kita. Tuhan menuntun Tuhan kita. menuntun kita, Ci. Itu dia. Artinya banyak orang yang nggak tahu kalau dalam hidup mereka bahwa Tuhan yang sedang tuntun mereka, betul nggak? Banyak yang nggak tahu. Ataupun sama seperti bangsa Israel, kira-kira kalau mereka nggak campur gospel dengan faith, mereka tahu nggak Tuhan yang tuntun mereka? Enggak, Ci. Nah, itu dia. Artinya kalau kita lupa pengalaman bangsa Israel, yang lupa kalau Tuhan tuntun mereka, masuk rest nggak? Enggak. Enggak, Ci. Nah, jadi kadangkala dalam perjalanan kita, kadang kalau sudah ada kesusahan, kesulitan, kadangkala kita lupa kalau Tuhan yang tuntun. Tuhan yang tuntun keluar dari Mesir, Tuhan yang tuntun keluar dari Babylon. Masa Tuhan nggak mau tuntun sampai ke Kanaan surga, betul nggak? Heavenly Canaan, betul nggak? Iya, Ci. Itu dia. Jadi walaupun nanti ada kesulitan, ada time of trouble, yang nggak boleh kita nggak tahu adalah walaupun dalam kesulitan, kesesakan, yang tuntun siapa? Tuhan, Ci. Tuhan. Tuhan. Bisa dapat nggak itu ayat 1? Bisa sih. Nah, itu dia. Kalau kita lupa ini, kalau kita lupa Tuhan yang tuntun, sikap kita akan sama kayak bangsa Israel. Walaupun ada tiang awan, tiang api, mereka lupa kalau Tuhan yang tuntun mereka. Gimana? Boleh? Boleh sih. Iya, Oke. Oke, dan semua menyeberangi Laut Merah. Betul? Jadi yang nggak boleh lupa adalah jangan lupa Laut Merah. Betul nggak? Jangan lupa tentang Laut Merah. Atau jangan kita nggak tahu tentang Laut Merah. Kece mau gambar ya. Laut Merah ceritanya kayak gimana sih? Ada yang mau ceritain nggak? Daryl mau ceritain nggak tentang keadaan bangsa Israel di Laut Merah itu kayak gimana sih? Daryl boleh nggak ceritain?
Yang Daryl ingat. Ya, jadi ini pas Hmm. pas bangsa Israel mereka lari dari Mesir, Hmm. mereka mereka di apa ya namanya, dibatasin sama ada Laut Merah. Itu cuma jalan itu doang yang bisa mereka lewat kalau mereka mau lari ya. Hmm. Itu Laut Merah. Oke. Jadi kalau mereka nggak lewat kalau mereka nggak lewat atau nyebrangin Laut Merah ini, mereka akan ketangkap kan. Nah, tapi masalahnya mereka nggak bisa nyebrang itu. Nah, tapi akhirnya Musa berdoa dan akhirnya Tuhan perintahkan untuk mengangkat tongkatnya dan akhirnya Laut Merah itu terbelah. Waduh, oke, thank you, Daryl. Nah, ini keadaannya ya, kita mau digambarkan sedikit ya. Dan karena kita mau hadapin ini ya. Nah, jadi ini kan Laut Merah kan. Jadi kanan kirinya bangsa Israel ini dalam perjalanan itu tebing-tebing gunung-gunung gini ya. Jadi mereka kan bergerombolan ini ya. Di sinilah mereka mengarah gini. Nah, gila. Oke, boleh? Jadi mereka jalan gitu kan. Nah, terus di belakang mereka ada siapa? Ada Tentara Firaun, betul nggak? iya, Iya, Cik. tentara Firaun. Firaun, ya kan? Dan Firaunnya kan? Kejar ini bangsa Israel ya. Jadi kejepit nggak ini keadaannya? Iya, Ya, Ya kan? Di depan Red Sea, mau mundur juga ada tentara Firaun, kanan kiri tebing-tebing gunung, mau kemana? Betul nggak? iya, Cik. oke. Itu dia. Jadi inilah saat di mana diujinya bangsa Israel. Mau nggak percaya Tuhan yang udah luputkan, baru dikasih 10 tulah loh di Egypt, betul nggak? Iya, Cik. Dan Iya, kalau Cik. masih 10 tulah itu kuasanya dahsyat nggak? Dahsyat banget. Dahsyat. Jadi di sini masing-masing diingat waktu keadaan terjepit, ya. Kadang-kadang kalau senang-senang semuanya puji Tuhan, betul nggak? Nah, sekarang keadaan kejepit tetap puji Tuhan nggak? Gimana? Atau, ya kita udah mau kebunuh ini, aduh gimana ini? Kira-kira ada iman nggak itu? Enggak, Cik. Enggak, Cik. Nah, disinilah diungkapkan mereka ada faith nggak? Dan keadaan kita kehidupan sehari-hari, Tuhan izinkan kesulitan, kesusahan, di mana kayaknya nggak ada jalan keluar. Di depan Laut Merah, di belakang tentara Firaun. Tapi pertanyaannya kita mau nggak tetap believe, ada faith akan Tuhan punya janji keselamatan. Gimana? Di mana dalam kesulitan saya tetap bisa untuk nggak berdosa karena Tuhan ada kuasa untuk pisahkan dari dosa. Biasanya dalam kesulitan kita mau kompromi untuk berdosa kan? Betul nggak? Ya kan? Kalau misalnya dalam kesulitan, setan bilang nggak apa-apalah, kamu kan lagi lapar, ubah aja batu jadi roti. Apakah Tuhan Yesus mau dalam keadaan lapar 40 hari nggak makan? Apakah Tuhan ubah batu jadi roti? Enggak, Cik. Enggak. Jadi di sini dibilang kalau kita lupa atau nggak tahu cerita ini, bisa kita yang jadi kayak mereka, nggak masuk crash. Karena kita lupa Tuhan yang tuntun. Waktu ada keadaan Laut Merah, kita lupa Tuhan. Akhirnya bersungut-sungut. Ada yang baca bersungut-sungut nggak tadi di ayat-ayat berikutnya? Ada Cik. misinya Apakah dasarnya karena lupa siapa yang tuntun? Tuhan, Cik. Tuhan yang tuntun. Pie, bisa dapat nggak ini ayat 1? Boleh? Boleh, Cik, boleh. Oke. Kita lihat ya. Oke, mari kita lihat ayat ini ya.
Kita mau lihat sedikit ceritanya bangsa Israel supaya kita bisa dapat ya. Nah, ini ya. Mari kita baca dia punya cerita ya. Oke, kita baca Exodus 14 ayat 9. Oke, kita mulai dari Dave. Kita Ini lihat yang baca Ceh. ayat 9. Oke. Adapun orang Mesir, segala kuda dan kereta Firaun, orang-orang berkuda dan pasukannya mengejar mereka dan mencapai mereka pada waktu mereka berkemah di tepi laut dekat Hahirot di depan Baal Zephon. Nah, oke. Jadi ini kan ceritanya tadi yang Daryl cerita kan? Dan yang gambar ini kan? Tentara Firaun lagi di sini dan mereka lagi berkemah di tepi laut ini. Ya. Oke, sekarang ayat 10. Sekarang yang baca adalah Jenis. Oke. Ketika Firaun telah dekat, orang Israel menoleh, maka tampaklah orang Mesir bergerak menyusul mereka, lalu sangat ketakutanlah orang Israel dan mereka berseru-seru kepada Tuhan. Ini beda nggak sama Musa? Beda. Beda, Ci. Kemarin Musa apa kita belajar? Takut nggak sama Firaun? Enggak. Mau dibunuh. Orang tuanya aja nggak takut, betul nggak? Iya, Ci. Iya, Ceh. Dia. Jadi apakah kita belajar bahwa dia nggak takut sama murka raja, betul nggak? Iya. Artinya ini yang takut-takut ini dikejar sama Firaun, mau dibunuh, ada faith nggak? Enggak, Ceh. Orang kalian udah bisa lihat toh? Dan ini kalau kita lupa, ignorant, nggak tahu, ini bisa jadi pengalaman kita. Kita udah keluar dari kota, udah tinggalkan Babylon, kita nggak percaya, rugi nggak? Rugi, Nggak Ceh. masuk res, ya kan? Jadi kalau memang kita mau ikut Tuhan, ikut 100%, jangan setengah-setengah, rugi kan? Nah, oke, ayat 11. Yang baca ayat 11 adalah Jenis. Jenis lagi, Cek. Oh, tadi Jenis ya? Aduh. Oke, kalau gitu NZ. Dan mereka berkata kepada Musa, apakah karena tidak ada kuburan di Mesir, maka engkau membawa kami untuk mati di padang gurun ini? Apakah yang kau perbuat ini terhadap kami dengan membawa kami keluar dari Mesir? Bayangin, ini apakah namanya bersungut-sungut terhadap Tuhan ini, anak-anak? Iya, Ceh. Jadi bayangin, ini Tuhan loh yang baru kasih 10 tulah. Dikira nggak bisa bikin mau ratain gunung di kanan kiri. Ataupun buka yang di depan, ya kan? Malah bilang apa? Emang nggak ada kuburan di Mesir, mau bunuh kita semua ya di padang belantara. Padahal mereka lagi mau diselamatkan atau mau dibinasakan. Mau diselamatkan. Mau diselamatkan. Tapi mereka pikir mereka mau dibinasakan. Padahal kalau mereka tetap di Mesir lah itu yang membuat mereka binasa. Betul nggak? Iya, Cek. Oke, kita baca ayat 13. Yang baca ayat 12, sorry. Ayat 12 akan dibaca oleh Yeskiel. Oke, waktu diam. Ayat berapa? 12. Tetapi berkatalah Musa kepada bangsa itu, janganlah
takut, berdirilah tetap dan Berdirilah tetap. melihat keselamatan dari Tuhan yang akan diberikannya hari ini kepadamu, sebab orang Mesir yang kamu lihat dari hari ini tidak akan kamu lihat lagi untuk selamanya. Oke. Musa lagi ngapain di ayat 12? Ayo. Kita mau tanya Menasihatkan. satu-satu ya. Daryl, apa Daryl? Di ayat 12 Musa ngapain? Musa lagi nasihatin. Nasehatin, boleh. Daryl pilih siapa? Pokoknya semua harus partisipasi. Asli. Oke, Sally. Di ayat 12 Musa ngapain? Boleh nggak balik lagi setelah satu orang berpikir Oh, dulu? boleh. Sally pilih siapa dulu. Terus habis itu orang itu akan pilih Sally lagi. Oke. Ronggur C. Oke, Ronggur. Tuh, Musa lagi ngapain? Menenangkan bangsa itu, C. Oke, menenangkan bangsa itu. Oke, nanti Ronggur habis Sally siapa? Mau pilih Ronggur? NG, C. Oke, NC. Oke, Sally apa? Sally. Kalau sini Musa lagi kasih pekabaran C. Oke, kasih pekabaran. Ya, itu. Oke, NC katanya. Belum dapet. Oke, nanti balik lagi ke NC ya. NC pilih siapa? Esi pilih Kak Sami, C. Oke, Kak Sami. Musa lagi ngapain di ayat 12? Lagi memberikan gospel. Oke. Sami pilih siapa berikutnya? Oh, pilih ini. Pilih Nina. Oke, NC apa NC? NC sudah dapat? Boleh kembar NC. Kalau NC pikir, oh ini kayaknya aku setuju nih ya. Itu. Dia lagi apain? Lagi. Musa lagi ngapain? Tenangin, tadi dibilang. Tenangin. Kalau nasehatin. Siapa? Lagi apa NC? Dapet, C. Oke, nanti balik lagi ke NC ya. Oke, tadi siapa? Sami pilih siapa tadi? Nina, Mica, Nina. Oke, Nina, silakan. Apa jawaban Belum Nina? dapat, C. Oke, Dave. Apa Dave? Kalau Dave menenangkan, C. Menenangkan. Aca apa Aca? Kalau Aca, Musa sedang kasih tunjuk, bilang jangan takut karena ada Tuhan. Oke, kasih tunjuk ada Tuhan. Kalau gitu, Yeskiel Kathleen apa? Kasih tunjuk iman. Terus kasih tunjuk iman. Terus tunjuk iman. Kalau ada iman, kita tidak takut. Oke, Iman nggak takut. Thank you. Jenis. Tunggu, habis itu Aca. Memberi peringatan. Peringatan, boleh.
Mbak, tunggu. NC dulu, baru Nina, baru Aca ya. NC apa NC? Udah dapat belum? Kalau NC kasih gaspol C. C juga. Oke, Nina apa Nina? Kalau Nina setuju sama NC Mice memberikan gaspol. Oke, Aca? Musa kasih peringatan supaya mereka bisa masuk di rest Mice. Oke, thank you Aca. Sami? Mice boleh nggak ganti jawaban Mice? Boleh. Meninggal apa? Musa itu mau kasih tahu bagaimana caranya untuk memiliki iman. Oke, thank you Sami. Ronggur? Musa sedang memperlihatkan imannya kepada bangsa itu, C. Oke, wih bagus-bagus kalian punya jawaban ya. Oke, itu proses reason ya. Salah benar itu nggak apa-apa. Terakhir, yang penting kalian belajar sejak dini untuk reason. Oke? Nah, mari kita lihat. Ada salvation kan? Betul nggak? Iya, Ci. Di pelajaran kita, Daryl, apa definisi yang ada salvation-nya? Definisi yang ada salvation-nya itu Satu kata, definisi apa yang ada kasih tentang salvation? Jadi definisi power. Power. apa itu? Lagi mau menjelaskan apa itu power itu? Power apa lengkapin, Daryl? Power, Ghost. Power of God. Power of God. mana salvation-nya yang lengkap? Power of God unto salvation. Ini definisi apa? Definisi gospel. Artinya dibilang gini, Musa bilang, jangan takut, kamu akan lihat keselamatan dari Tuhan. Ya sedang kabarkan apa? Gospel. Gospel. Gimana? Boleh? Betul, Mice. Nah, inilah ya kan? Nah, jadi yang diingatkan jangan lupa loh, akan kita nggak boleh loh sikap kita nggak tahu, ya kan? Tentang apa? Tentang tuntunan Tuhan. Jangan lupa peristiwa yang mana keadaan terhimpitnya bangsa Israel, dan di terhimpit inilah Tuhan kasih apa sama bangsa Israel? Dalam keadaan terhimpit ini, Tuhan kasih gospel lewat siapa? Musa. Musa. Dan orang yang terima gospel enggak takut. Akan sembunyi-sembunyi atau berdiri teguh? Berdiri Teguh. Yang enggak terima gospel siapa? Yang enggak terima gospel siapa? Yang takut. Yang tidak ada iman. Mau terima. Oke. Bukan, ayo, siapa? Yang enggak terima gospel siapa? Bangsa Israel, C. Bangsa Israel. Yang yang menolak gospel. Selain bangsa Israel siapa? Yang Tuhan enggak berikan gospel sama mereka, siapa? Apa aja? Orang-orang yang di Mesir, Mice. Tentara Firaun gimana? Iya, tentara Firaun. Ini mereka kan gospelnya diberikan sama bangsa Israel, toh? Betul nggak? Karena kenapa kita tahu bahwa gospelnya tidak diberikan kepada tentara Firaun? Karena dibilang Egypt yang orang-orang Mesir yang kamu lihat sekarang nggak akan ada selama-lamanya. Apakah terima kematian kekal atau kehidupan kekal itu? Kematian. Terima apa? Kematian? Kalau nggak bisa dilihat selama-lamanya itu kira-kira kematian sementara? Enggak, C. Enggak lah, ya kan? Oke, gimana? Boleh? Aduh, seru nggak pelajarannya ini? Iya, C. Nah, ini gospel. Udah ada di mana? Perjanjian lama atau baru? Sudah ada dari Lama. perjanjian lama. Sudah ada dari perjanjian lama. Nah, itu dia. Ya. Oke, mau pindahin dulu orang-orangnya. Oke. Waduh, ini
Karena ini ya, belajar reason sampai nggak sempet kuis lagi nih kayaknya. Soalnya ini ya, mamanya Jenis juga mau belajar. Oke? Oke, udah mau review ini ya, yang kelasnya. Ya, Jenis? Mama mau ini kan, kelas toh? Iya, Cek. Ya, Paling bawah tadi apa, Cek, tulisannya, Cek? Power of God unto salvation itu adalah gospel. Boleh? Ya, oke. Oke, anak-anak. Jadi yang paling pasti itu besok ya, pasti ada kuis ya. Sorry ya, tadi Cece nggak sempat untuk bikin kuisnya. Jadi besok udah pasti. Tadi rencananya habis kelas mau kuis, tapi nggak tahu kita pembahasannya tuh selama ini ya. Jadi nggak apa-apa, besok masih ada waktu, kita kuis besok ya. Yang penting kalian ngerti, dapat konsepnya ini. Bahwa orang yang menolak gospel akan menerima kematian kekal. Ataupun kita masih ada sikap-sikap yang nggak beriman, tapi Tuhan kasih kesempatan, Tuhan kasih gospel terus, supaya kita ada kesempatan untuk selamat. Kalau dikasih gospel, jangan keraskan hatimu. Gimana? Kalau kita kedapatan, aduh kita nggak percaya, belajarlah percaya. Belajarlah beriman. Betul nggak? Apakah Firaun inget nggak? Waktu dapat kuasa, inget nggak? Gospel itu kan kuasa Tuhan kan? Yang buat tulah-tulah di Mesir, pakai kuasa setan atau kuasa Tuhan? Kuasa Tuhan. Kuasa Tuhan. Ya kan? Oh, Firaun lihat kan, waduh ini Tuhan. Oke, dia mulai, oke, kita mau keluar saja nggak apa-apa, ini memang Tuhan yang benar, udah gitu kan? Dia keraskan hati lagi, nggak boleh keluar, sampai 10 kali, betul nggak? Iya, Mice. Ya kan, sampai anak sulung mati kan, yang terakhir kan? Gimana? Karena setiap dikasih kesempatan, digunakan untuk keraskan hati. Jadi boleh nggak ketika kita ditegur terus keraskan hati, terus balik lagi, gimana? Boleh nggak anak-anak, misalnya orang tua tegur kalian, nggak boleh gitu loh, Nina, nggak boleh bohong, harus belajar jujur. Oh iya, tapi balik lagi pilih bohong, kira-kira bisa kayak Firaun nggak? Iya, Cek. Nah, boleh mengerti nggak semuanya itu? Ngerti, Mice. Nah, itu dia ya. Jadi kalau kita dikasih peringatan, dikasih teguran, dikasih gospel itu namanya, yang mau pisahkan kita dari dosa, kita harus terima dengan senang atau cemberut-cemberut aja? Senang, Cek. Itu dia, senang. Karena mau selamat, siapa sih yang nggak senang? Betul nggak, Aca? Ya kan? Mice. Namanya orang selamat ya senang lah. Nggak dibinasakan. Yang harusnya sedih Firaun karena terima kematian kekal. Sedih kan kalau misalnya coba ganti nama kita. Misalnya Sami yang kamu lihat hari ini, kamu nggak akan lihat lagi. Sedih nggak gitu? Aca yang kamu lihat hari ini nggak akan ada lagi selama-lamanya. Sedih nggak? Iya, Cek. Nah, itu kan? Sally ya atau siapa aja, coba ganti nama kita, sedih. Itu akibat kita tolak terus gospel yang Tuhan berikan untuk selamatkan kita. Oke? Boleh pelajaran hari ini semuanya? Bisa ngerti? Halo, Cek. Oke, praise the Lord. Kak Maratur masih di sini. Sorry. Harusnya di room 1. Maaf, Kak Maratur. Astaga. Oke, kalau gitu terima kasih. Jenny sudah mau pindah ke room sebelah ya. Ya, sayang. Bawa screenshot time, Cek. Oh, boleh.